Jadi di video ini, aku dan Alisa akan mengantarkan cerita horor sesuai dengan pengalaman kalian nih. Jadi kalau kalian punya pengalaman horor juga ya, nah kalian boleh kok isi Gfromnya untuk linknya. Kalian bisa cek di deskripsi video ini atau enggak dicek di kolom komentar. Jadi untuk cerita pertama ini adalah berjudul Terror Camping. Jadi ceritanya pada tahun 2023 ada seorang remaja perempuan yang kita sebut aja namanya Keke. Nah, Keke ini tuh mengikuti kegiatan perkemahan Peruga dari sekolahnya. Bagi yang nggak tahu apa itu Peruga, Peruga adalah perkemahan regu penggalang. Di sini kok nggak tahu ya dia tuh sekolahnya SMP atau SMA. Soalnya nggak ada keterangan lebih lanjut. Nah, jadi perkemahannya itu tuh berlangsung selama 3 hari 2 malam. Tempatnya tuh jauh banget dari tempat tinggal warga. Terus nih, waktu hari pertama sampai di tempat kemah, Keke ini tuh bareng sama temannya, kita sebut aja namanya Fitri. Nah, Fitri ini tuh udah ngerasa tempatnya tuh kayak aneh atau gak beres lah. FYI, Fitri ini tuh anak indigo ya. Dan Keke tipikal orang yang gak terlalu percayaan sama hal begituan. Nah, terus singkatnya mereka berdua tuh memasang tenda serta memasang gapura dan juga buat batas tenda yang milik mereka. Karena yang ikutan bukan cuma dari sekolah Keke doang nih, tapi ada dari sekolah lain juga. Singkatnya nih, pada malam hari, waktu itu mereka lagi perjalanan ke arah masjid untuk sholat maghrib. Dan tiba-tiba Fitri nggak nih kalau dia ngeliat sesosok Kunti. Nah, di sini aku nggak tahu ya posisinya apakah dia ngeliatnya tuh di daerah mana, karena nggak ada keterangan lebih lanjut dari pengirim cerita. Nah, tapi karena si Keke ini tipe yang nggak percaya ada hantu, ada makhluk gaib segala macam, akhirnya dia nggak peduli lah itu tentang hal yang diceritakan sama Fitri kalau dia ngeliat sesuatu. Nah, lalu Keke ini akhirnya buru-buru tuh ngajak Fitri, ayo buruan kita ke masjid, nanti kita ketinggalan sholat jamaahnya. Lalu pada jam 8 malam ada nih kegiatan api unggun, dan saat kegiatan api unggun tuh pikiran kita tuh nggak boleh kosong. Aku nggak tahu ya karena kenapa kita tuh nggak boleh pikirannya kosong saat ada api unggun. Nah, di tengah-tengah kegiatan api unggun nih ya, Fitri ini tuh sadar kalau ada yang ngeliatin dirinya di samping pohon. Ternyata bener ada kayak wujud nenek-nenek gitu dengan wajah marah sambil ngeliatin Fitri. Nah, Keke ini tuh lagi ngeliat nih muka Fitri yang kayak ngeliatin pohon doang gitu. Ini kenapa temen gue liatin pohon mulu nih? Terus waktu Keke ngeliat arah pohon yang dilihat sama Fitri ini tuh, dia ngeliat gak ada siapa-siapa. Dan Keke bilang ke Fitri, Fit, kamu ngapain liat pohon? Orang gak ada siapa-siapa juga. lalu ya udah dirasa perkataan Keke ini bener ya. Mereka berdua ini gak pedulin lagi dan fokus dengan upacara api unggunnya. Lalu setelah acara api unggun nih, mereka ini ada kegiatan pentas seni nih. Keke dan teman-temannya nampilin lah skill narinya tersebut. Terus abis pentas seni, mereka ini semua balik ke tenda buat tidur. Terus nih di jam 12 malam, Keke ini tuh cuman tidur sebentar karena dia kebangun lantaran mendengar ada suara orang yang lagi nangis. Tapi suaranya tuh kecil banget. Tapi nggak tahu nih kenapa Keke kok bisa kebangun. Lalu ya udah Keke ini tuh periksa asal suaranya dengan keluar tenda. Dan pas dia cek, ternyata nggak ada apa-apa. Jadi ya udah, Keke balik lagi masuk ke tenda dan nggak tidur sama sekali semenjak itu. Karena nggak bisa tidur nih ya, Keke ini tuh buka HP-nya dan jam HP-nya itu menunjukkan pukul 1:30 malam. Di sini Fitri sama temannya Keke yang bernama Karin ikutan kebangun juga nih. Aku nggak tahu ya mereka berdua nih kebangun gara-gara apa. Jadi sekarang ini mereka bertiga begadang bareng dan gak bisa tidur sama sekali. Dan karena mereka bertiga gak bisa tidur nih ya, jadi mereka memutuskan buat pergi mandi karena kalau mandi pagi-pagi nanti ngantri panjang. Jadi mereka mandi di dini hari jam 2 malam. Mereka pun langsung pergi mandi dan saat itu suasananya lagi sepi banget. Cuman ada beberapa murid doang dari sekolah lain yang udah kebangun juga nih. Nah, singkat cerita, Keke sama 2 temannya ini akhirnya milih untuk mandi di kamar mandi yang lumayan jauh dari tenda mereka. Nah, karena katanya kamar mandi yang mereka bakal pilih ini sepi terus juga nyaman gitu kan. Jadi bisa lah itu mereka lebih leluasa untuk membersihkan diri maksimal karena nggak bakal antri-antri juga. Nah, sampai di sana ternyata bilik kamar mandinya itu cuma ada 2. Bilik 1 sama bilik 2. Nah, akhirnya diskusi lah itu kan siapa yang mau duluan. Akhirnya yang duluan masuk itu Keke sama Karin. Nah, Fitri dia nunggu di luar buat ngantri untuk mandi. Nah, habis selesai nih Keke sama Karin keluar lah itu kan. Mereka jumpain Fitri. Nah, di situ Fitri cerita karena katanya ada murid perwakilan regu penggalang cewek dari sekolah lain
yang mondar-mandir terus di depan kamar mandi dengan muka yang pucat. Setelah itu, setelah Keke sama Karin keluar, si anak cewek tadi tuh udah nggak ada lagi. Nah, tapi karena Keke ini orangnya skeptis ya, dan dia juga nggak mau mikir yang macam-macam, akhirnya dia nyuruh lah itu si Fitri buat udah nggak usah dipikirin lagi, mending kamu cepat mandi biar kita cepat balik. Nah, habis itu Fitri masuk lah nih ke salah satu bilik untuk mulai ritual mandinya, bersih-bersih gitu kan, sebelum balik mereka ke tenda. Nah, Keke sama Karin nungguin nih Fitri buat selesai mandi. Lalu nih ya, setelah Fitri beres mandi, mereka berdua balik ke tenda. Hari pun berganti. Singkatnya, pada malam hari lagi, itu malam terakhir mereka semua di sana. FYI, waktu itu tuh malam Jumat. Dan saat itu juga ada kegiatan api unggun lagi nih. Menurut Keke sendiri nih, katanya malam itu tuh malam keramat. Aku nggak tahu ya kenapa dibilang malam keramat. Soalnya, waktu kemarin nih, si Fitri ini tuh nggak tahu kenapa sejak selesai sholat Isya, dia itu diem doang dan pikirannya kosong gitu. Ngomong juga nggak kayak biasanya, padahal tipikal Fitri ini tuh tipikal orang yang cerewet lah. Nah, hingga sampailah mereka di kegiatan api unggun. Ya biasa kan, kalau misalnya kemah ada api unggun. Nah, pas waktu api unggun itu, entah kenapa pikirannya Fitri itu katanya lagi kosong. Dan karena kosong, akhirnya Fitri pun kesurupan. Dan kesurupannya ini cukup chaos waktu itu, sampai sahabatnya si Keke ini yang ada di belakang Fitri ini kaget dan nyadar nih, oh, teman gue kesurupan nih. Nah, waktu itu Fitri tiba-tiba duduk nih kan, set. Terus tangannya turun ke bawah, set. Dan ngecengkram tanah kuat banget. Sambil bisa dia teriak-teriak. Nah, Keke yang sadar nih temannya kesurupan, akhirnya langsung lah itu dia nyampirin Fitri untuk berusaha nyadarin temennya sambil tepuk-tepuk gitu kan. Fit, sadar Fit. Sambil si Keke ini berusaha untuk ngelonggarin cengkraman tangannya si Fitri ke arah rumput sama tanah tadi. Ya kenapa? Keke takut dong kalau misalnya tangan atau kukunya Fitri ini bisa terluka. Karena ya entah ada apa di dalam tanah itu kan nggak tahu. Nah, tapi malah justru Keke yang secara nggak sengaja kena cakarannya Fitri sampai berdarah. Lalu nih, karena itu Keke agak ngejauh dari Fitri nih yang lagi mode kesurupan ini. Karena Keke sadar nih ya kalau dia nggak mampu, nggak lama beberapa murid dari sekolah lain pun ikut kesurupan juga. Dan itu bisa dibilang kesurupan massal. Dan sebenarnya setelah api unggun itu ada pentas seni, tapi pentas seninya tuh dibatalkan karena ada kesurupan massal. Nah, kemudian dicarilah itu kenapa sih kok bisa banget nih kesurupan massal terjadi saat itu. Memang tempatnya angker kah atau gimana? Dan ternyata ditelusurin akhirnya ketemu nih sebabnya. Jadi waktu itu lagi banyak banget siswi yang halangan dan ternyata mereka buang pembalut itu sembarangan. Yang akhirnya bikin penunggu kawasan itu marah dong. Akhirnya mereka semua diteror dengan cara dibuat kesurupan massal. Jadi itulah cerita di teror waktu camping. Semisal nih kalian punya pengalaman horor juga, kalian boleh kok share di Gfrom, dan untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Jadi ya kalau cerita kalian bagus, nanti kita akan buatkan video seperti ini lagi. Dan juga nih ada cerita tentang genderuwo yang suka sama penghuni rumah yang huni rumahnya sendiri. Dan genderuwo itu tuh kebelat nikah, ingin ngajak nikah. Jadi kalau kalian mau tahu ceritanya kayak gimana, kalian boleh kok mampir di channelnya Alisa Lunaire. Nah, di situ dia ngebahas tentang genderuwo yang aku sebutin tadi. Jadi link channelnya aku taruh di link deskripsi video ini. Jadi ya sampai ketemu lagi di konten selanjutnya tentang ngebahas horor-horor lagi. Jadi semisal kalau kalian punya ada saran atau kritik, gas aja di komentar. Soalnya ini masih konten pertama aku, mungkin pembawaannya juga agak kurang serius ya kan. Maklum waktu baru pertama kali. Jadi ya makasih yang udah mampir dan sampai ketemu lagi nanti di konten selanjutnya. Oke, bye. Sayonara panas, anjay, udah nge-rap.